Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng naik pesawat menuju Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah. Pas naik pesawat, dingin. Datang pramugari ngasih selimut. You want? Yes. Kalau bilang yes aja bisa lah kan. Yes, pakai lah. Pas mau turun, datang kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya tanya, ini untuk kita? Iya, kata dia. Udah turun, sampai ke asrama, baru kawan saya nanya, Mat, itu kan punya pesawat, kata kawanku untuk kita. Berdosa kau, kata dia. Itulah saya mencuri pertama kali. Jadi kalau berkawan nih, pilihlah kawan yang baik-baik. Jangan sama pencuri, ikut juga kita mencuri. Bingung saya kemana mau minta izinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan nanti ditulis pula di koran, Ustadz Somad pernah mencuri di masa lalu. Sampai ke Mesir, mau nengok Sungai Nil. Disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut dipotong Firaun. Semua anak kecil yang lahir dihanyutkan ibunya ke Sungai Nil. Wa awhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Sebelum kau hanyutkan dia, susukan dulu. Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren, kasih dulu duit. Itu maknanya. Susukan dulu, makan minumnya, kasih dia makan gitu. Setelah itu hanyutkan dia. La takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas. Lepaskan anakmu sejauh mata memandang. Dia akan pulang di hari petang karena dia tahu di mana letak sarang. Begitulah waktu Ustadz Somad lulus dulu. Mak, aku lulus, mak. Kau mau kemana? Mau ke Mesir. Jangan kau pergi, nanti aku mati. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik beradik cuma 2 orang, tidak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Anakku tak banyak, kau jangan pergi. Sini. Datang abang mak saya. Bila izinkannya kau pergi, aku tak diizinkannya pergi, katanya tak boleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Nanti kau mesti berangkat pergi ke Mesir. Wow. Tapi yang ngomong jangan kita sebagai anak. Jangan nanti kalian lulus, nah aku lulus mak, kau jangan pergi, aku takut kau mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nama mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Oh, mak izinkan apa tidak? Jangan minta orang lain, minta pada tengku-tengku alim-alim ulama kita, minta kepada tuan-tuan guru, ibu-ibu kita supaya mengizinkan dirayunya mak kita. Nanti baru diizinkannya pergi. 4 tahun saya tak pulang. 99, 2000, 2001, 2002. Cemana rasanya berpisah dengan emak 4 tahun Pak Ustadz. Putus urat rinduku. Putus. Untung tak di ronsen. Anda di ronsen di rumah sakit umum tertulis rinduku padamu. Luar biasa. Alhamdulillah, sekarang baru saya bersyukur, terima kasih mak. Untung mak serahkan aku dulu ke pesantren, untung mak kirim aku dulu ke Mesir. Kalau tidak aku sekarang sudah jadi Dracula, sudah jadi zombie, sudah jadi sundel bolong, sudah jadi tuyul. Ustadz Somad sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 5 kurang 15, sekarang jam 5.30. 45 menit saya ceramah, anak-anak masih fokus mendengarkan. Tengok, 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak.
mereka ini yang akan menjadi Bupati Gayo Luas 20 tahun lagi. Ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang lari-lari pakai baju kaos itu dinas pasar. Harus bagi-bagi tugas. Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini, marah enggak. Tak mungkin anak-anak disuruh sini semua. Mereka udah bagi-bagi tugas. Kau di depan, kata dia. Aku mengamankan motor, ada pencurian sepeda motor, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Mereka ini yang akan tinggal. Tengah malam mereka berdoa bangun. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun ke dalam kubur kita. Mau? Bapak mau? Kalau mau, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, nah, di mana anakmu sekarang? SMP, bercelana pendek, lutut berkudis. Di mana anakmu sekarang? SMA, pakai rok pendek. Pakai rok pendek, tidak berjilbab. Pagi-pagi berangkat dikasih motor, berangkat, rambut basah. Oh, jadi apa dia? Habis sekolah cabut, pergi ke toko bangunan beli lem. Putus kabel-kabel di otaknya, kecandu narkoba. Maka kita selamatkan anak kita. Siap menjadikan 1000 anak hafiz Quran di Gayo Luas? Maka ini yang ke depan. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Gayo Luas itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan pintu barakah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah membuka pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara 1 hafiz Quran di Masjidil Arab di Makkah Al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran, muncul sumur-sumur. Begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Janji siapa? Allah. Iza quri Al-Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di rumah, rumah turun rahmat. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, di rumah sakit turun rahmat. Dibacakan Quran pengantin baru, kedua mempelai turun rahmat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu. Bapak dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat sudah di kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Cemana? Makanya yang kemarin nikahnya pakai Quran, balik dari sini nanti habis salat maghrib, panggil istri, panggil anak, sini nak, sini istri, duduk sini, kita amalkan langsung. Jangan pengajian cuma tinggal di telinga, di MP3, di VCD, di flash disk saja. Mari kita amalkan. Siap? Habis maghrib, mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Stop. Pokoknya kita ngaji. Istri dulu, sini, anak dulu, baca. Kau udah juz berapa? Juz 5? Enggak, Iqra 5 ya, baca. Ba batata batasa basaba. Kau udah sampai mana? Aku udah sampai amma yatasaalun, baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sampai mana? Udah Ar-Rahman ya, baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istri, udah sampai mana? Yasin bang. Hah? Dari dulu kau Yasin aja. Persiapan untuk abang. Nah, kau baca Yasin, baca Yasin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. Dah ngaji semuanya, kita tutup dengan Sadaqal. Ayah tak ngaji? Ayah waktu udah mau isya. Lagi isya, kita lagi isya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Tapi masih syukur dia masih membawa anak istrinya baca Quran. Beruntung bapak. Makanya nanti bapak kalau mau mencari calon menantu, carilah yang lebih agak tinggi sedikit kualitasnya daripada menantunya. Nah, ini kelas ekonomi nih, yang VVIP. Tes buat nanti, tes penerimaan menantu. Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara dan Bupati Gayo Luas. Tim pengamanan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Tim peninjau dari luar provinsi Ustadz Abdul Somad. Kau mau jadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustadz. Sudah berapa juz hafalanmu? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Apa aja wassamai wa Torik. Wassamai wa Tariq. Mantap. Kamu nomor 2? Ya Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja Quran surah Nas. Kamu? Imran Pak. Surah Ali Imran. Oh, panjang tuh Pak. Baca lah sesuai nama. Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Baca Kulhu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau cari menantu mengajar dunia. Betul? Dibuka gorden jendela, tengok, inilah dia bang. Inilah menantu yang ku cari itu. Kenapa? LC dari Kairo. Bukan, mobilnya Land Cruiser. Kalau yang itu yang dari Kairo, itu LC lagi cemas itu. Kerjanya pun tak jelas. Ini LC Land Cruiser. Inilah kita terima. Akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan dengan anakku dengan masuk itu Naisah. Seminggu sudah nikah, anak pun balik menangis. Ama, ayah, kau kenapa menangis? Makin kuat nangis. Ayah, nangis kenapa? Renta. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia kau cari, akhirat melayang. Betul? Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Ini waktu saya sampai di Mesir, ada orang yang hebat baca kitab. Anak-anak Malaysia belajar baca kitab sama dia, kitab kuning, Qalyubi wa Umairah, I'anatul Talibin, Syarah Bajuri dari Aceh. Siapa namanya? Ustadz Rajudin Tahmad. Baru tadi jumpa, sudah 14 tahun tak jumpa. 16 tahun 2002. Mana Ustaz Kiai Haji Rajudin? Masya Allah, duduk aja bang. Tak boleh tegak, kualat kita. Beliau abang kelas saya. Anak-anak Malaysia belajar bahasa kitab sama beliau. Kalau sampai ada orang dari Gayo Luas tak belajar kitab sama beliau, ayam mati di lumbung padi. Hadiri majelis ta'lim pelajaran beliau. Sampai saya di Maroko, ada pula adik kelas saya jumpa tadi di sini juga dari Maroko. Mana adik kelas saya tadi? Masya Allah, udah nikah. Alhamdulillah. Tapi tak ada tertutup kemungkinan untuk pendaftaran kedua, ketiga.